belakangan lagi sedang rame diperbincangkan adalah aplikasi yang namanya Temu. Aplikasi ini berasal dari negara Tiongkok. Kabarnya bakal mengancam UMKM di Indonesia lagi. Nah, gimana nih Kang Vicky ini sebagai yang orang berkecimpung di UMKM, tiap hari ngurusin UMKM nih. Dari proses TikTok Shop rame, terus TikTok Shop akhirnya sempat ditutup ya, nggak boleh beroperasi, nggak boleh jualan kan, dan berujung mereka mengakuisisi Tokopedia. Dari lu pribadi bro, lu ada ini nggak sih kepikiran ini skenario bakal seperti ini bro? Salah satu online marketplace lokal diakuisisi ini buat mendapatkan license dan akhirnya bisa berjualan. We sing this song. Selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Episode kali ini gua kedatangan, wah ini orang penting nih. Dia ini adalah staf sus Menteri Koperasi dan UKM, Kang Vicky Satari. Apa kabar Kang Vicky? Siap, malam Om Andri. Ya, malam-malam. Akhirnya bisa nyampe juga ke sini. Iya, thank you lu udah datang loh. Padahal kita udah follow-nya lama banget nih. Urusin teknologi, gogonnya tuh di sini katanya Om. Oh gitu ya. Gogon tuh gosip underground. Gosip underground. Itu kabar-kabaring doang, isu-isu doang itu. Ya, thank you lu udah. Ini kita recording malam loh ini. Malam untuk menghindari kemacetan Jakarta. Iya. Sama Kang Vicky juga sibuk pastilah. Ngurusin UMKM. Iya, ngurusin UMKM. Atau kalau buat UMKM nih, yang belakangan lagi sedang rame diperbincangkan adalah, langsung aja lah ya kita ya, nggak usah basa-basi, aplikasi yang namanya Temu. Aplikasi ini berasal dari negara Tiongkok, dari Cina daratan, dan konon beritanya, kabarnya itu bakal mengancam UMKM di Indonesia lagi. Nah, gimana nih Kang Vicky ini sebagai yang orang berkecimpung di UMKM, tiap hari ngurusin UMKM nih. Ya, ada aplikasi baru lagi nih. Ya, jadi sebenarnya gini ya Om Andri ya, kan sebenarnya juga gogon terkait dengan Temu akan masuk ke Indonesia juga sebenarnya kan ya ini para penonton channel ini pasti udah tahu lah ya, dari sini salah satu sumbernya. Tapi jauh sebelumnya sebetulnya waktu kita lagi ngurusin revisi Permendak 50 2020 terkait dengan sistem perdagangan elektronik, PMSE yang kemudian sekarang sudah keluar revisinya jadi Permendak 31 2023, itu kan pengaturan bahwa tidak boleh ada lagi cross border impor, dibatasi harga $100, nggak boleh ada socio-commerce. Socio-commerce berarti nggak boleh. Ini e-commerce di sosial media. Betul. Jadi sosial media yang bertransaksi nggak boleh. Itu kan diatur di Permendak 31 2023. Itu sebetulnya kita sudah raise juga isu terkait dengan Temu ini karena kita sudah melihat nih, wah ini kayaknya the next big thing di e-commerce platform di global. Karena betul. Di Amerika aja udah menjadi aplikasi nomor 1 di download terbanyak kan sebetulnya. Informasinya begitu. Nah, seperti hanya kita tarik ke belakang waktu kalau masih ingat Om Andri juga ikut ramein juga kan di sini terkait dengan TikTok Shop. TikTok kan? Shop. Dulu kan kita bunyiin dulu Project S, kemudian dibantu sama beberapa kawan, akhirnya jadi viral. Itu kan statement pemerintah pertama itu Pak Teten, Pak Menteri Koperasi dan UKM. Itu kita feeding bahwa ini sebetulnya menjadi isu di mana sebenarnya gini, banyak kita bilangnya ya prihatin betul. Pertama, potensi ekonomi digital Indonesia luar biasa. Katanya berdasarkan reportnya dari Temasek Bain Google itu kan 5.400 triliun di 2030, katanya begitu. Kemudian internet dibangun oleh uang masyarakat, oleh pemerintah ya, melalui uang oleh pemerintah. Jaringan tuh sampai internet masuk desa gitu. Terus kemudian sekarang seolah-olah kita membangunkan permadani merah, karpet merah untuk semua brand-brand asing masuk ke kampung-kampung melalui platform e-commerce yang terkait dengan koneksi internet kan begitu jadinya. Ketika kita membiarkan platform ini dikuasai oleh asing. Nah, saya ingat waktu di tahun sejak ditarik lagi. Jadi kan kalau
TikTok Shop itu di 2023 ya. Ya, 2023. Tapi di tahun 2022 sebenarnya ada yang ramai lagi. Itu jadi kalau misalnya dilihat ininya di Hmm. pemerintahan nih, Om Andri. Itu terkait dengan waktu itu viral Mr. Who. Oh iya, Iya Mr. Who, kan, betul, yang betul, barang betul. murah, Ya, ya, ongkir gratis apa segala macam. Itu ya, kan ya. praktek dumping lah. Itu kan cross border, Ya, ya. impor tuh, Hmm, Om Andri. hmm, hmm. Jadi di situ ketika rame viral dan kebetulan presiden ini kan beliau sangat medsos oriented juga. Jadi beliau tuh memonitor juga isu-isu di sosial media. Kemudian memberikan perintah langsung ke Pak Teten dan beberapa menteri terkait bahwa ada 3 yang harus diproteksi. Nah ini nanti masuk lagi ke temu nih Om Andri. Pertama adalah proteksi UMKM. Oke. Karena ini tulang punggung ekonomi Indonesia, 99,9% usaha di Indonesia UMKM. Ya, ya. Penyedia lapangan kerja 97% setara dengan 120 juta. Kemudian UMKM ini berkontribusi pada 60% PDB ekonomi nasional tuh UMKM. Jadi satu itu proteksi UMKM. Yang kedua proteksi platform lokal. Karena kalau ingat case-nya India itu salah satu negara yang kita pelajari telat untuk meregulasi. Akhirnya Flipkart itu platform India yang terbesar itu kan kemudian diakuisisi Walmart. Akhirnya sekarang hanya Amazon dan Flipkart di India yang menguasai e-commerce-nya gitu ya platformnya. Nah ini kemudian jadi highlight-nya Pak Presiden juga ke Pak Teten. Yang terakhir adalah konsumen lokal karena terkait dengan yang Mr. Who dan seterusnya kan akhirnya ini kualitas produknya akhirnya nggak jelas. Oh ternyata banyak barang-barang KW yang ada di e-commerce nih waktu belum diatur. Banyak importir resmi bahkan ini lucu nih waktu kasus Mr. Who. Itu importir resmi itu lapor ngadunya ke Kemenkop UKM padahal nggak ada hubungannya. Importir kan berarti kan brand luar. Yang mereka berjualan di sini datangin kan. Barang dari luar. Tapi mereka laporan ke Pak Teten, ke kami Kementerian Koperasi UKM karena ngelihat bahwa oh ini Kemenkop UKM Pak Teten yang teriak nih gitu kan isu ini bahwa banyak loh di e-commerce barang-barang palsu, hati-hati gitu kan. Nggak ada layanan purna jualnya gitu kan, customer service-nya dan seterusnya. Nah ini yang kemudian dan waktu itu praktek di platform e-commerce khususnya yang global itu sulit sekali brand-brand mereka gitu ya ada jualan barang yang sama gitu dengan harga yang lebih murah gitu. Nah yang kayak gitu itu kemudian ada temuan, akhirnya kita konsolidasi. Nah terus ada Project S maju lagi nih, kemudian sekarang temu. Nah, sebenarnya gini Om Adi, seperti yang juga tadilah kita ngobrol. Yang jadi concern itu kan kenapa platform harus dikuasai juga oleh lokal? Karena keberpihakan. Di banyak sekali usulan dari kita ya khususnya Kemenkop UKM, minimal voting rights majority kita jagain. Tapi itu kan sebenarnya bukan wewenangnya Kemenkop UKM. Betul. Di Kementerian Investasi. Nah, kita bicara dengan DNI daftar negatif investasi dan seterusnya. Nah, ini panjang lagi regulasi. Tata niaga itu ada di Kementerian Perdagangan. Permendak makanya rulesnya. Izin platform itu ada di Kominfo. Jadi aplikasi. Nah, sedangkan kalau di KBLI-nya itu di Kementerian Investasi Om Andri. Kalau mau bikin platform itu, bikin pokoknya berbau elektronik itu baru satu web portal. Jadi belum ada pengklasifikasian khususnya. Nah balik lagi ketika marketnya dikuasai, dikendalikan milik asing, dikuasai. Dulu itu kalau misalnya kita mau bikin bisnis termasuk startup, kan bicara value creation itu kan pasti cek market insight. Pasar dulu dong, mana yang lagi laku, mana yang tren atau mana yang kira-kira potensi akan laku gitu ya. Nah ini kan R&D ini proses value creation itu salah satu sumber utamanya adalah market insight. Baru setelah itu ekosistem, kalau saya bicara karena saya ditugasinnya di bidang ekonomi kreatif Om Andri, kita percaya namanya ada proses close looping atau iterasi ekosistem ekonomi kreatif. Market ada proses value creation-nya R&D, kita menciptakan nilai baru, kemudian kita bicara talentnya SDM, setelah ketemu SDM yang tepat, kita masuk produksi, baru setelah produksi masuk ke pasar lagi kan gitu. Kurang lebih itulah proses iterasi atau close loop dari proses ekosistem ekonomi kreatif. Nah hari ini pasar dikuasai sama asing contoh. Udah kondisinya sekarang produknya 90% produk asing. Ya UMKM kita tuh kebanyakan reseller.
di platform e-commerce. Iya, betul. Gitu Reseller kan. yang juga barangnya ngambil dari luar Dari lagi. luar, kalau nggak Ah. barang luar, barang industri besar. Jadi sebenarnya UMKM-nya akhirnya tergerus terus. Mhm. Dan barangnya kan murah, Ya, karena kan skala ekonomi ya, Om Iya, Andre. iya, iya. Nah, setelah pasar ini, kenapa kita ini bahaya sekali gitu. Ini sebenarnya akan terjadi kalau misalnya pasar full dikendalikan oleh asing, kita nggak berdaulat atas pasar sendiri, ini kita bisa habis semua. Pasar, kemudian startup kita, entrepreneur baru kita, itu memulai dapat market insight. Ketika mulai berproses nih, wah oke, bikin startup, SDM-nya kita kumpulin, talentnya, produksinya dapat, tapi dengan skala UMKM nggak dapat harga yang kompetitif karena kan skala ekonominya masih kecil. Iya. Tapi paksa masuk nih barang inovatif. Nah kemudian muncul. Nah tapi si platform ini kan bisa mengendalikan market insight-nya, kemudian bisa disetting oleh mereka dengan yang namanya data. Penggunaan data melalui algoritma, melalui engine AI dan seterusnya lah ya. Kurang lebih ini Om Ade lebih paham daripada saya. Akhirnya dengan mudah barang yang bagus, top, laku di awal, ini bisa disetting kok trafficnya. Kan kemarin kita pernah lihat, pernah ada shadow ban. Iya. Itu kan terjadi. Faktanya praktek-praktek itu dengan mudah dikendalikan oleh si pengguna, si pemilik platform, Om Andri. Nah, sehingga itu yang pertama, nomor satu adalah once ketika kita nggak punya platform lokal yang bisa kompetitif, itu akan berat. Nah, hari ini tuh kita udah nyaris seperti India. Karena Hari ini nyaris seperti India. Oke, Karena- gini, gue kalau mau ngomong ini nggak apa-apa nih ya. ya. Tokopedia berarti. Ya, Iya. Kan ambil sama TikTok. Iya. Berarti bisa dibilang kan platform online marketplace yang kita punya itu kan udah tinggal dikit. Bisa dibilang cuma satu kali kalau gue yang gue lihat ya, secara kepemilikan tuh bener-bener pure lokal ya. Majority beli. Majority-nya lokal. Iya, Iya kan? exactly. Iya. Terus maksud gue gitu, tapi kan emang hal pengambil alian atau akuisisi dari sebuah perusahaan, entah itu dari asing atau dari sesama lokal, itu kan emang nggak bisa dihindarin kan. Betul, itu Iya. proses bisnis ya. Proses bisnis kan. Betul. Itu proses bisnis. Tapi ketika sekarang kondisi kayak begini nih, ya kita bisa gimana gitu, karena yang punya Tokopedia-nya pun ya udah lu ambil aja gitu. Nggak kan. akan bisa survive juga. Iya kan kan, alasannya itu ya. Iya, Maksudnya iya. berat melawan giant-giant global kan. Iya kan. Ya alasannya sebetulnya ya tadi harus, kalau usulan dari Pak Teten, Kementerian Koperasi UKM, sebetulnya ini harus diregulasi. Kenapa gini? Kalau kita lihat, kenapa di e-commerce sekarang itu katanya data yang sebelum TikTok ngambil atau ByteDance ngambil Tokopedia 56% dikuasai oleh asing, platform asing. Ini belum bicara produknya ya Om. Iya. Ininya lah kepemilikannya. Terus bicara yang lebih parah lagi, media. Media juga udah asing kan gitu, media online, media digital, apalagi ekonomi kreatif, games, animasi, kan itu semua 90% asing gitu kan. Iya. Tapi ada satu sektor yang sangat sangat berhasil untuk bisa memproteksi kepemilikan dari urusan asingnya, yaitu sektor keuangan. Oke. Keuangan itu 94% itu domestik, dikuasai. 9% asing gitu. Nah kenapa? Karena di situ bicara keuangan itu diregulasi secara ketat oleh ada Kemenkyu, OJK, Bank Indonesia gitu ya. Jadi ini highly regulated gitu. Jadi mereka kalau misalnya udah jadi bisnis A, nggak boleh juga jadi bisnis B, nggak boleh juga jadi bisnis C gitu. Jadi harus milih satu gitu loh. Kalau misalnya dia adalah penyalur, dia nggak boleh jadi misalnya si e-walletnya gitu misalnya. Jadi memang fokus gitu. Kalau di offline bisnisnya lebih rigid juga pengaturannya. Produsen nggak boleh jadi agen, nggak boleh jadi distributor, nggak boleh jadi kan kayak gitu. Harus ada perusahaan-perusahaan khusus. Nah kalau di online kan bayangin selevelnya ByteDance gitu. Dari A sampai Z punya tuh. Iya. Dari sosial media, ada e-commerce, dia punya logistik, dia punya IoT, punya ya kan sampai dengan entertainment stream gitu ya. Yeah. Punya semua. Kalau kita kan entertainment video streaming ada satu video misalnya, saya sebut merek. Kalau misalnya food delivery atau ride hailing ya ada Gojek, GoFood misalnya. Nah, kalau platform global kan punya semua tuh.
sampai dengan pembayaran gitu ya. Hmm. Elektronik, pembayaran elektronik gitu. Nah ini kan mereka udah kuasai penuh. Nah tadi pertanyaannya bagaimana? Pertama regulasi harusnya. Oke. Iya, tangan besi aja pemerintah India sekarang TikTok ditutup, nggak ada tuh. 200-an platform China sama India dilarang. Tapi tadi udah telat juga diaturnya. Nah kemudian kita kan coba atur, Pak Mandri. Kenapa di revisi Permendak 50 atau Permendak 31 itu kita batasi impor cross border harus 30 batasnya $100. $100 ya. Jadi janganlah ngurusin barang-barang kecil itu harus impor gitu kan. Karena UKM mampu. Tapi persoalannya adalah skala ekonomi, Om Andri. Mereka bikinnya jutaan pieces jadi murah sekali. Kita mampu nih bikin peniti. Kan dulu ada protes tuh bikin boneka pakai bahan dari impor karena kita nggak punya materialnya gitu ya. Kita bikin sendok, garpu dan seterusnya sampai yang kecil-kecil lah. Atau kabel charger gitu kan. Emang bisa UKM kita bikin kabel charger ya? Jangankan kabel charger, bikin simulator tank atau kapal selam aja bisa. Startup kita kan canggih-canggih, Om Andri. Tapi ketika masuk pasar, udah kompetisinya udah kayak gitu, dibanjiri barang murah. Nah ini yang kita tutup dulu impornya. UKM-nya mulai improve, berinovasi. Harapannya itu. Nah, pertanyaan selanjutnya jawabannya adalah oke, platformnya asing ya saat ini kan karena sudah kondisinya seperti ini. Tapi yang kita fokuskan adalah mendorong lahirnya lebih banyak lagi UMKM produsen, Om Andri. UMKM produsen. Okay. Yang punya produk. Bukan hanya reseller, pedagang. Karena ketika kita udah batas ini impor $100 gak boleh ya, pakai cross border. Kalaupun mau pakai importasi biasa, itu kan mahal. Biaya cukai dan seterusnya. Jadi artinya ada kompetisi yang bisa dibangun nih sama brand-brand UKM di level itu ya. Nah, pembiayaan kita permudah, banyakin lagi variasinya gitu. Dan program-program lah. UKM produsen ini kan yang menciptakan lapangan kerja, Om Andri. Ini sebenarnya kunci bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, ada lapangan kerja yang lebih berkualitas. Itu sih concernnya. At some point kalau kita biarin gini, kita jadi bangsa yang konsumtif, hanya dagang aja, yang industrinya dari luar, lapangan kerja habis, kemudian daya beli turun nanti resesi, krisis dan seterusnya. Itu yang kita ingin hindarkan. Tapi ini sebenarnya kan penyakit yang udah lama loh, bukannya baru kan, namanya import gini. Dulu mungkin kalau belum ada marketplace online, ya import pakai itulah bal-balan. Iya, bal-balan itu barang-barang ilegal, impor ilegal. Barang-barang yang bisa dibilang sebenarnya udah buangan dari negara lain masuk ke Indonesia, dijual lagi, dihargain, dikasih harga lagi. Yang gimana ya? Karena gini loh, at some point nggak bisa dipungkiri juga masyarakat kita tuh masih suka dengan barang-barang branded. Betul. Even itu barang bekas orang pernah dipakai sama orang siapapun itu ya. Istilah pre-love thrifting gitu ya, kayak gitu-gitu kan. Masih suka terhadap hal itu. Terus yang kedua, kalau yang gue lihat juga ya, jadi produsen tadi lu bilang kan, jadi produsen. Masalah jadi produsen itu nggak gampang kan. Tapi ketika misalnya ada orang niat ingin bikin satu brand dan membangun brand tersebut, produknya itu, ketika lagi dia ingin mencoba memasarkan, somehow ada yang menurut gua tuh agak susah untuk bisa banyak orang akhirnya mau pakai. Karena kenapa? Satu, secara produk kualitasnya masih kurang. Nggak bisa dipungkiri itu masih kurang. Dan pilihannya adalah juga bersaing tadi kalau bilang kan dengan brand-brand dari luar yang kurang lebih mungkin harganya sama atau ada yang lebih murah. Nah itu. Terus yang kedua juga kemampuan si UMKM ini nih untuk bikin supaya produknya itu bagus dan kelihatan keren ya. Kalau buat gue ya, produk itu kalau kelihatannya keren atau kelihatannya bagus nih, gue pasti mau beli tanpa mempedulikan itu lokal atau enggak. Tapi akhirnya yang gue lihat sekarang kebanyakan bermain narasinya bangga dengan produk lokal. Itu gue berapa kali kritik karena gak cukup. Konsumen itu tidak membeli barang lokal karena is a local pride. Come on man, kita beli karena bagus.
Setuju. Makanan ya, kuliner ya. Kita makan makanan kayak misal di pinggir jalan kaki lima itu bukan karena kebanggaan lokal, tapi karena makanannya enak, Enak. iya kan? Karena itu Ya, makanannya enak, ya. iya kan? Nah itu yang kadang-kadang akhirnya gue lihat ya, itu jadi lupa bro. Dan kalau kita ngomong sekarang aplikasi temu, itu kan aplikasi temu TikTok Shop atau sebelumnya, itu kan emang serbuan dari luar kan. Ya. Tapi dari kita sendiri menurut gue, secara pribadi ya, kitanya juga belum siap untuk itu. Akses permodalan tadi lu juga disebut kan, itu juga. Terus akses koneksi bro, nggak bisa dipungkiri lu bro. Lu kalau mau naik kelas lu butuh koneksi bro. Lu butuh network bro. Ya itu menurut gue yang akhirnya banyak nggak ditemukan sama para pelaku UMKM. Akhirnya bisnis UMKM at some point akhirnya cuman ya udah nggak sustain. Gue punya barang, gue jualan, hari ini gue dapat berapa ya udah gitu. Jadi cara berpikir supaya produknya ini nih bisa naik kelas, bisa lebih keren. Ada satu tuh merek sepatu sneakers yang menurut gue tuh udah mulai bermain dengan bagus karena dia mulai kolaborasi dengan ini pop culture. Aerostreet tau? Aerostreet, iya, yes. dia bermain dengan pop culture kan, kolaborasi sama Dragon Ball. Betul. Gue ikut hunting. Dia beli IP. Iya, gue ikut dari hunting luar. karena kenapa gue lihat dia bermain dengan itu. Ini sepatunya keren, sepatu sneakers. Son Goku nih ininya nih. Ya. Itu gue ikut hunting, walaupun gue gak dapat barangnya ya. Gue ikut war di Solo itu pabriknya. Iya, gue ikut war itu karena emang ada yang menarik dan keren. Bener. Nah, gue nggak beli karena ini local pride loh. Betul. Nah itu yang kadang-kadang esensi itu yang orang tuh sering lupa bro. Lu kalau jual local pride doang, nggak akan bisa. Setuju. Jadi sebenarnya gini bro, jadi yang kita juga lagi kerjakan tadi kan ini minimal ya ada 4 isu sih yang kalau boleh kategorikan isu besarnya UMKM. Tadi bicara temu TikTok Shop itu kita bicara akses pasar sebenarnya, platformnya. Terus kemudian isu UMKM kemudian adalah skala ekonomi karena kecil-kecil banyak, sulit untuk kemudian ya punya harga yang kompetitif karena tadi isunya skala ekonomi. Yang itu nomor 1 sebetulnya. Oleh karenanya pendekatan kita sekarang untuk memberesin UMKM itu dikonsolidasi. Jangan semua UMKM satu di Bandung ada 1000 brand clothing gitu. Semua brand investasi mesin jahit. Jadi belinya satu, tapi ya akhirnya nggak dapat skala ekonomi juga. Kenapa nggak bikinnya factory sharing, rumah produksi bersama, pabriknya bisa bareng-bareng. Nah ini pendekatan yang Kementerian Koperasi bikin factory sharing. Yang kedua adalah standar produksi, baik secara kualitas maupun kapasitas kan isunya. Tadi brandnya gimana mau dapat yang canggih, sepatu Indonesia itu baru sekarang bagus ketika udah bisa ada yang mau bikin solnya betul-betul handmade atau dia punya cetak sendiri gitu. Biasanya beli solnya banyaknya dari impor, dapatnya udah cetakannya gitu. Akhirnya tingkat kenyamanannya beda bro dengan yang brand-brand asing misalnya gitu. Karena gue 20 tahun juga jualan baju nih, clothing bisnis di Bandung bro, distro dulu. Jadi paham betul tuh isu si standar produksi. Nah yang ketiga adalah akses pembiayaan. Akses pembiayaan tadi sekarang udah mulai dibantuin nih, banyak alternatif dari yang mikro, ada PNM sampai dengan 10-25 juta, ada KUR untuk yang UKM itu 50 sampai dengan 500 juta. Nah kemudian ada lagi alternatif pembiayaan dari fintech, walaupun bunga gede tapi secara tanpa agunan udah sampai 2 miliar. Ini lagi mereka ajukan asosiasi fintech sampai dengan 10 M. Mereka udah berani nih. Kenapa? Karena ada credit scoring kan. Mereka udah teknologi gitu dapat informasi. Nah kemudian nanti ada SCF, udah mulai banyak nih bro. Si alternatif pembiayaan security funding. Nah betul, itu satu harus diberesin nih ekosistemnya. Isu-isu yang oleh karenanya pendekatannya tadi agregator, kita mencari lokomotif yang menarik gerbong. Ada brand yang bagus, misalnya Kompas, udah keren lah, gitu kan skalanya udah canggih, udah dapat gitu ya. Beberapa brand clothing juga udah ada. Jadi kalau kita bisa nyebutin ada yang keren nggak brand lokal ada. Tapi isunya adalah mereka juga bleeding juga, struggling juga kan bisa untuk survive. Nah ini yang kita harus support. Tapi catatannya kita minta mereka untuk membantu memberdayakan UKM-UKM ini untuk jadi misalnya partner vendornya. Nah itu udah terjadi bro di beberapa hal. Contohnya Jacklot. Jacklot ini kan dia ada 1.200 brand di bawahnya Bang Ucok sama Om Rudi nih, Rudi Lasut.
Terus kita datengin, Kemenkop mau dong membantu Jacklot mentransformasi untuk bukan hanya jadi event platform, bukan jadi IO, tapi jadi agregator. Caranya kita mengkoneksikan akses pembiayaan, kemudian Jacklot ini menjadi agregator yang mengkonsolidasi pertama belanja bahan baku bersama. Jadi kan tadinya UKM, brand-brand clothing yang di bawah Jacklot ini belanja bahan bakunya sendiri-sendiri ke pabrik, bro. Iya. Kalau jumlahnya kecil, harganya jadi mahal. Iya. Tapi ketika barang-barang, pembiayaannya ada lagi, kita cariin pembiayaannya. Itu bisa lebih murah dan biayanya ada. 2 adalah produksi bersama. Jadi kita mereka pilih mana tuh pabrik yang berkualitas baik gitu, untuk kemudian disewa untuk teman-teman platformnya di Jacklot gitu. Akhirnya juga sama, ketika kolektif lebih murah. Yang ketiga adalah gudang bersama sampai dengan event. Singkat cerita bahwa ini yang kita cari nih, si Jacklot ini kan faktanya Erigo juga netesnya di Jacklot. Ya kan, dulu masih ikut event-event 2014, 2011 gitu seterusnya. Nah, kita bisa menemukan Erigo baru nantinya. Ketika dikonsolidasi pembiayaannya ini, nanti dikurasi barang, pembiayaannya kita masukin, belanja bahan bakunya kita bantu pembiayaan, si produksinya juga gitu. Nah, ini yang kita cari itu lokomotif tadi, bro, yang narik gerbong. Karena kalau ngurusin satu-satu tadi yang lo bilang, sepakat betul, brand UKM kemudian kita harus dipaksa atas nama nasionalisme gitu ya, betul tidak cukup. Tapi memang kampanye terkait nasionalisme itu juga menjadi pilihan logis untuk kita dorong pemerintah dalam hal ini, bro, bukan apa. Ini yang kalau enggak tadi ini marketnya kita diambil gitu kan, mau pride-nya enggak kita jagain, ya minimal adalah yang kita bisa suarakan gitu, bro. Iya. Ya nggak ada pilihan, bro, jadi. Nggak ada pilihan. Tapi balik lagi ketemu ya, bro. Itu sih bakalan jadi end of the game ya kalau misalnya ini masuk Indonesia ya. 80.000 pabrik di China terkoneksi langsung ke customer. Iya, karena gini, yang buat yang nggak tahu aplikasi Temu, jadi Temu itu mempertemukan antara pabrik dengan langsung end user. Jadi itu melewati distributor, penjual segala macam. Jadi dilompat aja. Iya, jadi lu bener-bener beli itu bener harga pabrik langsung dari China langsung. Dan gue kemarin sempat buka-buka juga. Mereka kan ada website, ada aplikasi ya. Kalau lihat di website sih pada menawarkannya free shipping, berarti kan ongkirnya gratis tuh. Nah, di Amerika, for your information aja, itu lagi rame banget. Teman gue yang tinggal di Amerika juga bilang Temu tuh sekarang lagi sedang hype banget. Apalagi kemarin mereka juga baru aja beriklan di acara Super Bowl. Gila. Itu finalnya American Football, itu bisa dibilang apa ya? Kalau sepak bola mungkin Piala Dunia, kalau American Football itu Super Bowl lah. Mereka beriklan 30 detik ya, 6 kali itu $7 mereka spend hanya untuk beriklan doang di Super Bowl. Can you imagine? Dan informasi yang menarik juga, di China sendiri mereka udah mengalahkan Alibaba. Jadi sekarang topnya itu adalah Temu, bukan lagi Alibaba. Ya. Nah, kalau misalnya ini masuk ke Indonesia, bro, tak tertahankan lagi, bro, karena di satu sisi kita tuh tidak bisa juga menahan teknologi, bro, ya, karena kalau misalnya akhirnya masuk ya kita juga mesti gimana, kita mau harus adapt juga kan. Berarti sekarang yang tadi lu bilang, regulasinya dulu berarti harus diatur. Jadi sebelum mereka masuk, regulasi harus diatur. Udah siap dulu buat mereka nih. Lu kalau mau ini gini atau gimana? Jadi secara regulasi sebetulnya Temu ini nggak boleh masuk, nggak akan bisa masuk Indonesia. Kenapa? Karena pertama tadi ada larangan cross border ya, cross border langsung dengan harga yang murah kan gitu. Dan sebetulnya ada PP nomor 29 tahun 2002 terkait dengan larangan penggabungan KBLI. Jadi KBLI 46 dan KBLI 47 untuk yang eceran besar dan eceran kecil itu nggak boleh digabung. Di PP tadi nomor 29 peraturan pemerintah ya nomor 29 tahun 2002 terkait dengan penyelenggaraan bidang perdagangan itu pasal 25. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, bro, yang udah TikTok Shop itu berpraktik tanpa izin selama 2 tahun, bro. Iya, ramai pun juga gara-gara akun temen gue disuspend. Betul. Jadi ketahuannya baru setelah ramai kan. Gitu. Kita nggak tahu nih pintu masuknya itu dari mana, karena anggaplah ini perusahaan global tadi disebutkan nama Bro Andri gitu ya, mereka udah levelnya giant
Di Amerika nomor 1 sekarang gitu kan, bayangin untuk dapetin sekitar 60 juta user itu Amazon butuh belasan tahun. Temu ini hanya 1 tahun. Gila gitu kan. Ini udah ngalahin Amazon berkali-kali lipat berarti kalau bicara terkait dengan Ada ya, tempo waktu. gue sempat ini ya, cari-cari di ini ya, ada di artikel ada yang nulis tuh, Temu itu adalah Amazon with the steroid. Iya, steroid betul. Amazon with the steroid. Dan bener lagi tadi bahwa dia spending promosinya dari Wall Street Journal juga kalau nggak salah nih angkanya 27,7 triliun rupiah tahun lalu aja. Tahun ini targetnya 3 miliar US dollar atau lebih kurang dari 48,9 triliun. Untuk diskon promo voucher dan hadiah, Temu tahun lalu mengalami tanda kutip kerugian, artinya spending itu sebesar 15,5 triliun rupiah. Bayangin, jadi udah platform e-commerce kita udah berhenti tuh burning money untuk create traffic kan. Ini tiba-tiba datang dengan angka seperti ini. Kemudian barangnya dari factory dengan harga murah gitu kan, murah banget gitu kan untuk masuk. Kita internetnya udah masuk pelosok desa nih bro sekarang. Kemarin udah kita tahan-tahan apa segala macam. Nah bagaimana? Nah ini sebenarnya kita udah punya skenario nih. Kira-kira masuknya dari mana nih kalau Temu mau masuk? Coba bocorin bro. Kita butuh bocoran bro. Yang pertama seperti kemudian ada fulfillment center yang ada di sini. Udah masuk dulu ke Indonesia. Kan seperti kita tadi dibilang, yang bal-balan, yang impor barang bekas ilegal itu kan sebenarnya masih terjadi. Iya kan? Bisa aja mereka juga masuk barang melalui jalur bukan importasi resmi, bukan cross border juga. Ada PT distributor di sini. Itu kan yang sering dilakukan bro. Betul. Orang asing pakai orang lokal buka PT kan? PT iya. Kantornya kayak ruko-ruko gitu, bisa buat stok-stok barang tuh. Kita dari mulai sekarang udah di pasar-pasar yang kayak Tanah Abang, kayak pasar-pasar Mangga 2 segala macam, ITC itu udah banyak juga bro yang jual-jual produk langsung dari sana, yang jualannya juga gak bisa bahasa Indonesia. Tapi secara regulasi boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Tapi kenapa bisa tetap jalan? Karena banyak kebocoran pasti dari batas pelabuhannya, pasti itu bocornya. Karena nggak mungkin udara kan, pasti lewat kargo, lewat laut kan. Orang-orangnya, tadi lu bilang nggak bisa ngomong Indonesia kan? Nah itu gimana? Ya orang-orangnya datang sebagai visanya nggak ngerti gue kan. Tapi prakteknya di lapangan emang terjadi bro, ya kan. Tapi dengar juga lah pasti. Nah poinnya adalah bro, ini platformnya ada, orangnya pesen, nanti yang akan jualannya orang Indonesia. Yang tadi lu bilang ada PT-PT kan. Sebenarnya di Permendag 31 juga kita udah batasi barang impor yang dijual di e-commerce harus mencantumkan nomor impor resmi. Nomor impor resmi. Jadi sehingga tahu nih barangnya ini barang impor, harganya jadi nggak boleh di bawah 100 US dollar atau 1,5 juta lah, anggaplah begitu, 1,6 juta sekarang misalnya. Nah tapi sekarang susahnya yang jualnya UKM kok. Yang uploadnya kita nggak tahu ini barang impor atau lokal. Iya, karena kalau lu buka marketplace online kan yang kita lihat cuma tokonya doang. Iya, itu juga jadi PR kan kemudian gitu. Sedangkan kita nggak punya ada satu institusi yang memastikan ngecekin ini impor nih, mana yang daftar ini, ngecekin satu-satu, jutaan barang di e-commerce bro. Ini sebenarnya juga kita kita di amanah Permendag itu. Platform itu wajib untuk memeriksa. Tapi kan kalau misalnya nggak ada sanksi dan seterusnya sulit juga memaksa. Ya gimana juga e-commerce juga perlu transaksi kan untuk dapat untung kan. Iya benar. Dan penjual juga butuh jualan juga. Betul. Jadi ini memang yang penting ini, bukan yang penting. Kita penting untuk menyuarakan bro, bahwa si Temu ini ada, dan ini tuh adalah sebuah keniscayaan, tadi bisa jadi malapetaka baru buat UMKM, karena ketika kemarin di TikTok Shop, socio-commerce, media sosial yang bertransaksi, namanya aja media sosial, ini media untuk orang-orang bersosialisasi sebetulnya kan. Ya, walaupun kadang-kadang ada suka orang jualan lewat DM betul, lah ya. Betul, DM itu kan, tapi kan secara ekosistem dia perorangan dan pindah platform juga. Nggak di satu platform, kan ini yang kita larang. Ketika TikTok ada keranjangnya, artinya ada afiliasi tuh. Dia bisa atur segala macam rupa gitu sebetulnya. Walaupun ada disclaimer bahwa sekarang tuh udah ada
semua pengguna user itu kan ada declare, ada self declare-nya, ada checklist. Boleh nggak datanya, si insight datanya jadikan referensi untuk di e-commerce gitu ya, pengguna sosial medianya. Nah itu kita nggak bahas dulu lah, itu satu satu topik sendiri gitu. Nah tapi tadi untuk bisa tahu sekali lagi barang ini impor, barang ini barang-barang yang praktek dumping masuk dulu ke dalam negeri, masuk ke Indonesia dijual murah. Ini problem. Kita UKM itu bro, sekali mati untuk lahir lagi susah banget. Iya kan bro? Startup itu kalau udah kena hit, ya udah mereka pertahanannya kan nafasnya pendek gitu. Nah ini yang kita jagain sebetulnya. Pokoknya kita kasih warning, mudah-mudahan kementerian lembaga terkait tadi ya, minimal Kominfo, Kementerian Investasi, Kemendak, kita udah mulai bicara nih dengan Kemendak sebetulnya. Dan Kemenkop UKM ini minimal harus sepakat satu suara. Karena jangan lihat jangka pendeknya bahwa ini bagus inovasi, kita gak boleh larang-larang teknologi gitu. Tapi di belakangnya itu sebetulnya ada UKM produsen kita yang menyediakan lapangan kerja untuk mayoritas rakyat Indonesia. Kehantam, ketika kehantam sekali selesai, nafas untuk lahir bangkit kembalinya lama bro. Ya. Tapi kan ini jadi banyak pihak, banyak stakeholder bro ya. Mau nggak mau, kalau menurut gue ya, di satu sisi memang tadi lu bilang ya harus ada yang mengatur regulasi ya supaya mereka juga nggak membanjiri kita dengan barang-barang tadi lu bilang ya, barang-barang murah tidak berkualitas segala macam dan akhirnya membunuh UMKM. Tapi di sisi lain yang tadi gue juga sempat bring up adalah menaikkan kualitas UMKM-nya ini juga jadi PR sih. Setuju. Dan menurut gue sebenarnya PR lu sebenarnya lebih ke menaikkan kualitas UMKM kan ya. Kita lagi beresin nih di hulunya, di prosesnya, hilirnya tapi tiba-tiba nggak bisa masuk juga, nggak bisa jualan nanti. Soalnya seperti itulah kepentingan kita emang lagi ngeberesin ini. Kayak Kemenkop UKM bukan urusan di pasar kan, ada Kemendag, Kemenkominfo, Kementerian Investasi sebenarnya nih, tiga ini. Kita nggak punya suara untuk urusan meregulasi tata niaga, platform elektronik, nggak ada. Lu tahu Bright Spot kan? Yes. Kemarin di Ratu Plaza lu. Lu tahu Ratu Plaza kan? Yes. Tuh mall matinya udah kayak apa kan? Lu bayangin kemarin selama 2 minggu di Kamis ke hari Minggu. 2 minggu ya. Ratu Plaza rame bro. Yes. Gue jadi bingung. Gue belum pernah ke Bright Spot deh waktu itu. Gue ada diundang pas lagi itu kayak yang buat invitation doang, gue datang. Gue lihat, gue udah lama ke Ratu Plaza. Zaman Ratu Plaza masih rame, terakhir tuh masih ada DVD bajakan. Gue ingat banyak tuh. Gitu. Oke. Iya kan? Kalau gue ingat itu kan kafe-kafe yang global pertama di Indonesia di situ kan. Iya, itu dulu banget. Iya. Itu awal-awal banget. Iya. Itu udah sepi banget ya. Kemarin gue datang bro, mau nyari parkir aja. Gue masuk nih ya. Kan gue habis gue podcast, gue kesana sore kan. Gue mau masuk ke pintu masuk. Petugas parkir di depan udah bilang, Pak, nyari parkir dalam susah. Bapak mau ini nggak parkir di Kementerian ini Pendidikan, Kemendikbud yang sebelah atau mungkin di FX gitu, jadi jalan gitu. Gue bilang sama dia, saya coba cari. Akhirnya gue masuk ke dalam, rame bro. Rame kan? Rame. Dan tapi untungnya gue dapat spot parkir, parkir sih. Akhirnya gue sampai mesti ke basement bawah. Tapi ketika lo masuk ke dalam bro, oh my god, itu penuh loh bro. Dan ternyata gue juga baru tahu ya, ternyata itu isinya yang boleh ikut tuh hanya brand lokal doang. Yes. Yang udah dikurasi ya, of course ya, dengan kualitas. Tadi kan toko buat quality kan. Iya. Dan orang belanja loh di situ. Dan ternyata ketika hari-hari berikutnya udah bukan invitation lagi, ternyata rame bro. Ya itu bro, tadi gue bilang Bright Spot mungkin lebih middle up ya, atau barang-barangnya sih barang-barangnya gitu kan? lebih mahal. Lebih mahal. Jacklot mungkin yang middle yang menengah ke bawah gitu. Kemudian ada lagi yang modest fashion, Muslim fashion, itu ada Indonesia Fashion Week, ada Indonesia Muslim Fashion Week. Pokoknya Indonesia Fashion sebenarnya kalau lagi event-event yang dikurasi bener, jadi produknya bagus, rame gitu kan. Nah gimana caranya ini bisa sustain? Tapi persoalannya yang daily transaction ini kan di e-commerce bro. Barang-barang ini ketika masuk ke platform
disikat tuh sama brand-brand yang asing murah itu kan sebetulnya. Nah ini yang menjadi sebenarnya mereka bertahan, tapi sekali lagi struggle. Kita justru keinginannya pemerintah, Kemenkop UKM dalam hal ini tuh marketnya juga ya dibantu dong kementerian lembaga yang lain gitu. Nah ini mungkin jadi forum curcol juga ya, walaupun kita bagian dari pemerintah, ya ini yang harus kesadaran bersama sih. Karena ini bicara bukan hanya hari ini, tapi anak cucu kita ke depan urusannya. Kalau enggak mah akhirnya jadi negara konsumtif beneran, bukan negara produsen. Lupakan ada bicara inovasi, bicara bikin produk yang kreatif gitu ya. Ya forget it sih. Kita hanya menikmati konsumen, cari uang, spending lagi, uangnya ke sana nanti gitu kan. Akhirnya begitu ya. Nah sekali lagi temu ini 80.000 pabrik, kapitalnya luar biasa besar, dan ini udah ada di pintu halaman Indonesia, anggaplah begitu. Karena udah 53 negara, 58 negara ya, termasuk Asia, Malaysia udah ada kan, jadi di tempat itu kan. Ini berarti udah di keliling kita, udah ada di Korea, udah ada di Jepang. Temu ini artinya ya ini yang harus kita waspadai bareng-bareng sih, bro. Iya. Sekarang sih kalau mau beli sih belum bisa sih. Belum bisa. Karena country itu shipmentnya tuh belum ada Indonesia. Ya biasanya kalau udah rame nanti pemerintahnya juga lebih kencang, dan kemarin juga Pak Teten udah laporan juga ke Pak Presiden sebetulnya, dan diberikan tugas langsung ke Pak Teten, Pak Presiden ini untuk memastikan ini untuk tidak masuk di Indonesia. Tapi sekali lagi ya ini kita perlu semuanya bersuara sih sebetulnya. Gak mungkin pemerintah sendiri ya. Tadi kan dulu aja kasus si TikTok Shop aja kan rame dengan kasus tertentu ya. Ada. Tapi gini lah bro, let's say gini lah, skenario akhirnya masuk bro, worst skenario akhirnya masuk lah. Tapi kan berarti kalau misalnya sampai masuk, mereka untuk Indonesia karena tadi peraturan dan regulasi seperti itu, berarti barang-barang yang mereka jual itu udah nggak bisa dari pabrik lagi tuh. Dari pabrik bisa, tapi masuk dulu ke Indonesia. Jadi di Indonesia tuh Di harus Indonesia ada penjualnya. Iya. Nggak bisa di platform langsung ya. Tapi kan gini, platform harganya udah murah nih. Ya. Pokoknya konsumen kan tahu nyampe depan rumahnya. Taunya harga yang di platform. Tahu di platform aja jekrek. Dia nggak tahu barangnya udah ada di sini juga gitu kan. Udah ada di Indonesia gitu loh. Itu akhirnya praktiknya seperti yang terjadi di Mr. Who dulu yang viral itu bro. Itu kan barang-barangnya udah ada di fulfillment center di cross border sini, jadi cross border impornya. Mereka udah punya nih barang-barangnya, udah ada di Batam, barang-barangnya udah ada yang sebagian di Sumatera, ada yang di Jakarta. Jadi cepat banget. Pesan barangnya cepat. Katanya sehari nyampe. Sebenarnya barang-barangnya udah ada di sini. Udah di sini. Bagaimana mereka berani untuk stok? Karena mereka udah punya data preferensi orang tertariknya di barang-barang apa, kan mereka punya datanya bro. Pakai AI-nya, mereka punya insight-nya gitu. Nah itu yang kenapa social commerce itu dilarang, karena kan menimbulkan impulsif buying. Ada pembelian impulsif yang orang gak niat belanja jadi belanja karena diarahkan. Kan itu yang sebenarnya kemarin itu praktek social commerce itu kemudian kita stop. Itu ngeri juga sih bro, si impulsif buying itu ya. Data kemarin tuh setelah TikTok Shop ditutup, sebelum TikTok atau ByteDance akuisisi Tokopedia, kita dapat insight juga, data. Ternyata 80% dari transaksi TikTok Shop itu hilang bro. Hilang maksudnya? Jadi maksudnya 20% aja yang tersebar ke platform e-commerce yang lain. Ya dulu kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, Bukalapak gitu ya, Lazada. Hanya 20% tuh yang terdistribusi. Artinya 80% yang ada di TikTok Shop itu betul-betul impulsif buying. Orang yang nggak niat belanja bro. Cuma karena lihat orang lagi jualan live gitu. Live apa segala macam diarahin gitu kan, bisa ada keranjang kuningnya langsung dulu cekrek gitu. Iya. Itu ini ngobrolin jadi kemana-mana ya, tapi ya kurang lebih itu ya. Tapi kan emang apa yang kita bahas, tapi kan maksudnya memang kenyataan yang memang lagi ada kita hadapin kan. Yes. Ya.
Ya walaupun kita memang ada ancaman temu, tapi misal let's say ya worst case tadi gue bilang temu masuk pun ya kurang lebih akan begitu bro. Ya, betul. Sama kan kurang lebih. Jadi kita gimana lagi mau ngejagain UKM produsen yang tadi, wah ini bright spot, rame gitu. Tiba-tiba tapi terus tergerus, oh ini mesti bikinin lagi konsep yang kreatif. Tapi skalanya kan hanya segitu. Iya sih. 2 kali event 2 minggu lah, artinya 2 kali weekend gitu ya. Ya setahun berapa kali sih, berapa banyak ini misalnya Anton atau sama Leo yang bikin bright spot ini bikin bisa beberapa event ini gitu kan. Terbatas banget gitu. Yang masifnya dikuasai sama sih semua. Iya sih. Can imagine. Iya. Mengerikan. Itu memang butuh support pemerintah bro, nggak usah dipungkirin juga bro. China bisa kayak gitu karena pemerintahnya support bro. Yes, karena pemerintah China tuh regulasinya gila-gilaan bro. Memang diniatin untuk seperti itu. Ada 8 undang-undang ngurusin terkait dengan aturan elektronik, perdagangan elektronik ini. Iya. Gila. Iya, Gak boleh ada social commerce, gak boleh apa segala macam, gak boleh ada afiliasi data, gak boleh. Oh ketat banget. Ya bayangin kita coba pernah mikir nggak ekspor atau masuk ke platform cross border impor Cina gitu. Maksudnya kita ekspor ke Cina ya. Yeah. Kalau di sana kan jadi cross border impor gitu. Gak mungkin bisa masuk gitu. Sedangkan kita masih mikir oh ini adalah free trade. Gitu bro. Oh my god. Ya. Jadi sebenarnya udah di titik yang oke gitu kan. Jadi ketika ngomong ini kan oh ini begini begitu. Tapi nggak boleh diem sih. Pokoknya kalau prinsip kita dan ini arahan dari Pak Teten, Pak Menteri Koperasi UKM, pemerintah khususnya Kemenkop ini harus ada di garda terdepan memproteksi, mengafirmasi kepentingan para pelaku UMKM. Itu aja. Kita fight apapun ya dulu apa sih Kementerian Koperasi UKM dibandingin misalnya TikTok, ByteDance yang perusahaannya besar, raksasa global gitu. Apalagi sekarang mau temu ya dulu kami kita undang, kita panggil. Ketika TikTok Shop bilang ada 6 juta pelaku UMKM atau 2 juta gitu ya pelaku UMKM, kita minta datanya, mana sini datanya? Dikasih datanya cuma 1.000, nggak mau, nggak bisa, ini nggak boleh kayak gini. Terus-terusan kita panggil bro, zaman itu kan, sampai akhirnya ditutup ya ketika Permendag 31-nya disahkan lah, itu di bulan Oktober ya kalau nggak salah, September gitu kan, tutup berapa bulan, setelah itu kan baru Desember buka lagi ketika udah akuisisi Tokopedia. Gitu bro, kita hadapi lah. Maksudnya ngomongin hadapi tapi ya dengan segala cara. Tapi kadang adanya bambu runcing, ya udah pakai bambu runcing gitu ya. Tapi seru sih bro, kalau nggak begini ya kita nggak akan bisa berdaulat di negara sendiri sih bro. Kacau. Iya. Gue ada pertanyaan sih bro, lu boleh jawab atau enggak ya? Kalau lu nggak mau jawab nanti dilihat aja ya. Gini. Okay. Dari proses TikTok Shop rame. Terus TikTok Shop akhirnya sempat ditutup ya, nggak boleh beroperasi, nggak boleh jualan kan, dan berujung mereka mengakuisisi Tokopedia. Salah satunya kan nggak bisa dipungkiri ya adalah mendapatkan license kan, supaya bisa jualan kan. Ya. Dari lu pribadi bro, lu ada ini nggak sih kepikiran ini skenario bakal seperti ini bro? Salah satu online marketplace lokal diakuisisi nih. Buat mendapatkan license dan akhirnya bisa berjualan secara resmi tanpa perlu mereka mengurus sendiri ya. Karena dengan membeli kan otomatis kan berarti gue dapetin izinnya Tokopedia ini. Lu ada kepikiran skenario itu sih pas kemarin lagi sedang ini case-nya TikTok Shop? Terus lu boleh jawab atau enggak? Kalau lu mau jawab ini kita kata aja. Enggak, gue jawab. Gue rasanya ini penting ya. Maksudnya pada saat itu enggak. Terus terang karena kita mau tempur, kita tuh bareng-bareng dengan teman-teman platform lokal juga sebetulnya. Ya kan ada asosiasinya lah, IDEA ya, di sana ada platform global. Ya kita minta juga aspirasi dan mereka juga kan ada aspirasi juga sebetulnya. Kan begini, mereka itu mengambilnya adalah ketika Tokopedia mengambil IP-nya terkait dengan si shop TikTok Shop gitu ya kalau nggak salah. Kemudian TikToknya mengakuisisi Tokopedia gitu. Akhirnya izinnya si e-commerce-nya itu mereka punya dari Tokopedia yang udah punya IP dari TikTok Shop. Kurang lebih begitu. Jadi ini keren banget sih kalau bicara engineering-nya ya.
Dan kemudian ngambilnya Tokopedia yang sebetulnya adalah platform terbesar di punya lokal kan. 30% mereka punya market share. Terus di atasnya kan ada Shopee. Tokopedia gitu. Yang diambilnya Tokopedia gitu. Kita nggak pernah membayangkan sih sebenarnya si TikTok ini seserius itu untuk mengambil e-commerce lokal. Tapi dulu ketika pertama kali diinfokan, kita masih berbaik sangka nih, berhusnuzon. Oh, mereka akan membesarkan Tokopedia sebagai platform e-commerce-nya. Jadi kita tunggu-tunggu adalah mana nih Tokopedia yang hijau nih. Ada inovasi apa dan seterusnya gitu. Oh, ternyata kan mereka membuat tetap keranjangnya ada di TikTok, tapi mereka memastikan bahwa tidak ada afiliasi data karena ketika klik tombol yang ada di TikTok itu kemudian masuk ke back-end-nya Tokopedia. Jadi check out-nya tetap di Tokopedia. Nggak boleh kan check out-nya kalau TikTok Shop kan check out-nya di TikTok kan. Nah itu aja kan sebetulnya urusan panjang tuh. Makanya sebetulnya kan kemarin ada catatan ya, ketika kita bilangnya diskresi. Pak Mendak bilang ada 4 bulan proses transisi migrasi data gitu kan, dari TikTok ke Tokopedia. Mungkin ngurusin back end lah, ya detail-detail teknis yang lain-lain. Nah, bro, kita mikirin skenario-nya sampai ke situ sih. Jadi terus terang tadi jawabannya singkatnya nggak kepikiran. Kita sih perang nutup TikToknya bahwa ini bahaya. Oke, bisa dibilang ini berarti sebuah counter attack dari TikTok sih? Yes, ya faktanya. Kita kaget juga ya kenapa kemudian Tokopedia, oh ternyata Tokopedia juga kan struggle juga tadi gitu. Kita udah sampaikan bahwa sebenarnya ini kan menjadi opportunity bisnis buat para pelaku bisnis, termasuk yang pemilik platform, ketika pemerintah meregulasi begitu ketat agar punya posisi tawar ke pihak investor atau ke TikToknya. Tapi sulit juga. Kalau pernah dengar pada saat itu kan TikTok buka kesempatan, isunya kan bukan hanya dengan Tokopedia, bro. Mereka mendekati banyak. Ada platform satu, e-commerce satu, dan beberapa lagi ada bank, ada yang punya grup media gitu kan. Ada beberapa lah untuk jadi daya tawar kan. Kemudian siapa yang bisa cepat untuk mereka deal. Ya ini hebat sih, ini pengalaman. Oleh karena belajar dari pengalaman yang lalu, nah si Temu ini bro, kita juga kan udah rada pinter kan gitu kan, kurang lebih kan. Oh ini ada pengalaman bisa begini kok, ada regulasinya nggak boleh, tapi kok bisa kan gitu kan. Ternyata ada praktek bisnis begini yang pemerintah nggak bisa jump in ke dalamnya, nggak bisa intervensi. Iya, karena akuisisi kan. Karena akuisisi lu nggak bisa Nggak bilang bisa. yang Nggak punya bisa aja, yang ngomong punyanya mau dibeli, Gimana? gimana? Bener. Jadi gitu, jadi si Temu ini kita sih pengen terus ngomongin, kita ingin yuk jagain juga ya, maksudnya tadi sih. Ya mudah-mudahan Om Andri sama teman-teman juga bisa terus ketemu nih praktek-praktek apa nih yang menarik, karena kan kalau udah ada cerita experience tuh biasanya lebih cepat ya orang tahu ya, lebih cepat viral atau apa segala macam ya. Ya pemerintah bisanya ya begini aja, ngemeng-ngemeng terus rapat-rapat terus regulasinya dibuat terus, tapi tiba-tiba regulasinya ada aja bisa masuk gitu. Ada sih, selalu terjadi sih di pemerintah. Begitu. Iya sih bro. Gue sih gini ya, gue selalu ngelihat kondisi seperti ini kalau memang support dari pemerintahnya nggak full ya, akan susah sih bro mau lawannya bro. Dari semua banyak pengalaman yang gue lihat ya, kayak Korea gitu. Korea kan bisa dibilang sebenarnya tuh sedang quote-unquote ya menjajah dunia kan dengan IP kayak K-pop mereka kan. Tapi kan tuh karena disupport pemerintah kan. Dan itu bukan program yang setahun 2 tahun. Itu udah disiapkan sejak mereka jadi tuan rumah Asian Games tahun 80-an akhir. Tahun 80-an akhir. Berarti mereka udah tahu mereka harus siapin kayak begini. Ya kalau menurut gua support pemerintahnya juga masih belum bisa full. Berat sih bro. Berat karena ya itu ya, ada yang namanya capital juga. Waduh. Berat. Yang penting sebetulnya bukan yang penting. Hari ini keberpihak itu ada Pak Jokowi itu sangat concern
Tapi memang yang ngurusin teknis kan bukan semuanya presiden. Iya, memang. Ya salah satunya juga yang kita juga ingin lihat nih, Starlink bro. Oke. Itu kan another issue juga bicara terkait dengan bagaimana Temu bisa masuk ke Indonesia. Kalau pakai satelitnya Starlink, masuk ke internetnya, masuk gimana caranya, pokoknya entah Iya. nggak. Malah kan ini kan sekarang yang lagi sedang ramai kan direct to cell bro. Jadi nggak usah pakai wifi lagi, langsung internet masuk ke ini, Iya langsung ke handphone. dari satelit kan bro. Hmm. Itu kan Starlinknya aja diizinin masuk. Yang untuk aksesin ke handphone langsung kan gitu. Yang tadi kita bilang bahwa internet dibangun pemerintah. Iya. Jaringannya, kabelnya, apanya, mau towernya gitu kan. Terus ada Starlink. Nah itu gimana? Iya. bro. Iya. Tapi Starlink masih mahal sih. Ya, tapi bro sebentar, orang duitnya nggak berseri. Ini kan duit mahal supaya semua orang pemerintah bilang ya yang beregulasi ya, yang mengizinkan ya. Kan mahal, harus bisa kompetitif dong. Wah sekarang ya tapi coba cek deh kita gimana suara Telkomsel gitu misalnya, suaranya Telkom atau udah cek lagi mungkin nilai sahamnya Telkom hari ini. Ya kan kayak gitu-gitu kita nanti mungkin Andri harus mengundang narasumber yang lebih kredibel bahas ini. Tapi itu lantaran gua yang ini akan terus ada karena Indonesia 270 juta atau 280 juta penduduk, ini market yang huge buat global company ini kan bro. Iya. Ini tempat perang dagang mereka gitu. Iya. Pertanyaannya kita mau jadi penonton, kita hanya mau jadi konsumen, atau ya kita ikut ada di gelanggang untuk ngambil opportunity ini sebagai negara yang kaya, negara yang besar, negara yang ekonominya sedang tumbuh bagus gitu ya, negara yang diproyeksikan 2045 akan menjadi negara maju kan gitu. And so on. Jadi ya harusnya ini kita bangun, tadi kita beresin hulunya, UKM-nya lebih berkualitas, dikonsolidasi, akses pembiayaan lebih mudah, apa sekarang easy to doing bisnisnya juga dia kita praktikkan, pasarnya tapi kita secure gitu, semuanya kita jagain gitu. Nah ini keren banget sih. Harusnya ke depan pemerintah khususnya ya, ini pemerintah ke depan ini kan mungkin sisa berapa bulan lagi ya pemerintah hari ini gitu bro. Ini menjadi fokus sih. Tadi ekonomi digital, ekonomi kreatif, lapangan kerja, ini ya ada di beberapa platform atau beberapa teknologi kunci kalau menurut gua. Ini yang harus di secure dulu. Dari mulai connectivity, platform, itu yang harusnya pemerintah bisa lebih jagain gitu bro. Karena tadi sisanya kreativitas, inovasi, teman-teman lebih canggih gitu kan. Startup, si entrepreneur, UKM canggih-canggih kok. Cuman ya pemerintah harus hadir untuk tadi jagain proteksi. Jangan bikin hanya pelatihan gitu kan. Tapi pasarnya tetap aja dikuasai asing. Iya. Ya pelatihan juga dari 100 orang yang ikut, yang jadi paling cuma berapa sih? Iya. Kadang-kadang Dan gitu kan kalau ada pelatihan. banyak UKM pelatihan juga bro datang juga untuk datang pelatihan untuk dapat ini ya uang transport dan seterusnya itu juga ada bro. Terjadi juga. Apalah ini kan otokritik ya. Gue pemerintah, gue melihat selama 5 tahun ada di pemerintahan ini gitu. Dan itu yang sebenarnya lagi mulai dibenahi, khususnya di kami ya di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi udah gak boleh lagi tuh ada pelatihan-pelatihan yang tipikal atau stereotype sama semuanya gitu. Sekarang tuh udah ada ID-nya. Jadi ini di scanning dulu, diskurasi dulu UKM ini. Jadi istilahnya bootcamp sekarang kan. Kerjasamanya sama inkubator gitu. Bukan lagi ASN yang ngajarin dagang ke UKM gitu loh. Tapi memang ahlinya. Inkubator terhubung dengan investor, terhubung dengan off-taker gitu. Jadi secara journey-nya memang udah ya dibuat dengan para profesional di bidangnya bro. Itu kita lagi beresin, semua lagi beresin. Jadi optimisme ada, tapi sekali lagi ini yang kita harus waspadai bro.
Betul. Wah, masalahnya berarti udah masalah dari pelaku UMKM sendiri juga butuh di scale up ya bro ya. Terus belum lagi dari luar. Sebenarnya diajar kanan kiri atas bawah sih ini mah. Yes. Iya. Tapi optimis bro. Tadi lu bilang Brandspot aja bisa canggih. Brandspot barangnya mahal-mahal loh. Iya. Bukan barang murah loh bro. Ada. Jadi berita baik itu datang banyak. Tapi berita buruk itu sedikit tapi sekali datang gede. ya itu kan manusia suka begitu bro. Manusia suka begitu bro. Benar, iya kan. benar, Karena benar. psikologi manusia gitu kan. Lihat ada rumah kebakaran orang rame-rame liatin. Tapi lihat ada orang berprestasi dapat piala, dapat penghargaan, misalnya juara apa Iya. orang bodo amat. Kebakaran orang rame-rame liatin. Bener. Malah bikin konten sekarang ya bukan yang nolongin. Iya. Ya gitulah. Namanya juga manusia tuh sukanya kayak gitu. Bener bro. Ya but anyway, thank you banget sih buat sharing-sharingnya sih bro. Sorry ya kalau misalnya nggak dapat konklusi ya, tapi ini ya ngobrol lah. Sebenarnya gini, gue sebenarnya concern gue adalah gue pengen tahu dari sisi lu kan di orang di pemerintahan ya, tentang temu terus juga dengan kondisi UMKM sekarang dan beberapa kejadian yang terjadi lah ya beberapa bulan terakhir. Gue tuh pengen tahu dari lu tuh apa sih sebenarnya yang lu lihat. Kayak tadi gue juga nanya tentang bagaimana tiba-tiba Tokopedia diakuisisi sama TikTok. What do you think gitu? Lu siap? Lu waktu itu menduga gak ada hal kayak gitu? Karena gue pribadi gue gak menduga itu terjadi. Skenario sampai ke situ soalnya. Iya bener. Ya. Kaget banget. Bener. Iya. Jadi sebenarnya gue juga atau mungkin juga Mers Fam yang nonton podcast kali ini juga pengen tahu. Kalau dari pemerintah sebenarnya apa sih yang di ini? Apakah memang tahu tapi diem aja atau tidak tahu atau bagaimana kan kita kan pengen tahu gitu. Ya, karena ya tadi lu bilang ya 90% lebih hampir 97% itu kan ekonomi Indonesia tuh di running sama UMKM. Lu bayangkan kalau UMKM-nya itu pada hilang semua. Kan atau UMKM-nya hanya reseller aja gitu kan. Iya, taunya. Kita kan kemarin dihajar juga bro ketika kenapa TikTok Shop ditutup padahal kan kita adalah UMKM juga, tapi yang dagang tadi kan, ya kita jelasin ada berapa banyak coba totalnya, nggak banyak juga sebetulnya, dibandingkan jumlah UMKM yang ada di data kami gitu, karena kita minta datanya juga nggak pernah nyampe ke kami, yang TikTok Shop dulu ya, jadi ya anyway kita pengen UKM produsen kuncinya itu sih bro. Iya, ya kalau misalnya ingin memanfaatkan platform juga ini kali bro. Ajarin mereka live dan sabar. Misalnya jualan live sekarang lagi tren nih. Kemarin gue juga sempet dengar tuh baru coba jualan live nggak ada yang nonton cuma 1 atau 2. Ya itu kan wajar ya. Ya awal namanya. Namanya masih awal kan. Lu harus terus coba kan. Teman mungkin ya kayak gitu ya. Orang merasa susah udahlah nggak usah ditinggalin. Iya. Karena biasanya ada premis. Oh ini viral dalam 1 jam bisa transaksi miliaran. Nah itu kan, dia. Gue tuh suka ini ya sebel sama yang narasi kayak gitu ya. Karena yang bisa kayak begitu emang udah nama gede. Dia influencer kan dia emang afiliator besar. Iya. Emang punya traffic sendiri. Iya punya traffic sendiri. Kalau lu bukan Raffi Ahmad yang follower Instagramnya 70 juta lebih ya lu nggak bisa kayak begitu. Lu harus usaha dulu. Iya bertahap. harus coba dari awal emang nggak mau bro. Yes. Iya kan. Gue podcast juga awal nggak ada yang nonton. Iyalah. Itu mulai dari nol. Iya. Jadi bro, thank you bro ya buat ngobrol ya. Thank you Om Andre. Ya, kita jumpa lagi di Mers Room episode berikutnya. Bye. Thank you. We sing this song.